Membangun pendidikan berkarakter dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang berjasa dalam memajukan dunia pendidikan tanah air. Ia menginspirasi banyak orang dalam memandang pendidikan sebagai suatu proses yang harus memperhatikan karakter dan moral. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Kebangkitan nasional. Ki Hajar Dewantara tergerak untuk mengembangkan pendidikan yang berbeda setelah kebangkitan nasional pada 1908. 2. Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa pada 1922 sebagai sekolah model yang menerapkan filosofi pendidikan yang berorientasi pada murid. 3. Pendidikan setiap satuan hidup. Pentingnya pendidikan setiap satuan hidup, termasuk keluarga, masyarakat, dan sekolah. 4. Perannya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, melainkan dimulai dari lingkungan sekitar. Pentingnya menghormati murid. 1. Memberi pujian. Memberikan pujian dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar lebih rajin dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Tidak diskriminatif. Seorang pendidik harus menghindari diskriminasi pada anak dengan tidak membedakan perlakuan terhadap murid. 3. Menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik dengan murid dapat menciptakan kondisi belajar yang lebih produktif dan menyenangkan. Kesalahan umum dalam pendidikan. Ragam kelas. Pelajaran yang monoton dan kurang kreatif membuat anak menjadi mudah bosan dan sulit berkonsentrasi. Tidak menjaga kualitas waktu belajar. Banyak kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelajaran membuat anak seringkali mengalami stres, kelelahan, dan hilang konsentrasi. Kurang mengarahkan siswa untuk membangun karakter. Pendidik harus mengarahkan siswa untuk membangun karakter dan moral agar bisa menjadi manusia yang baik dan berguna bagi lingkungan. Menghargai variasi kemampuan murid. Tidak mengukur pendidikan dengan standar yang sama. Tiap orang memiliki potensi berbeda. Seorang pendidik memahami kemampuan murid sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran dari pengalaman praktis. Beragam pengalaman dan kreativitas membuat seorang murid menjadi senang dan merasa berguna dalam pembelajaran yang dirancang dengan sistematis dan jelas. Tidak memaksa anak. Seorang pendidik tidak perlu memaksa anak untuk mengikuti keinginan sang pendidik dalam belajar, tetapi memfasilitasi keinginan murid dan membuat murid menaruh minat dan motivasi pada bidang yang akan dipelajari. Masyarakat sebagai pilar utama pendidikan. 1. Pola asuh keluarga. Pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga dengan pola pengasuhan yang baik dan kondusif. 2. Perhatikan keterlibatan orang tua. Orang tua perlu mengatur dengan baik interaksi dan hubungan dengan anak, serta memperhatikan keterlibatan mereka dalam dunia pendidikan. 3. Keterlibatan sosial dalam pendidikan. Keterlibatan keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam pendidikan dan memberikan dukungan positif terhadap pembelajaran yang dilakukan.